Saya pernah membaca di sebuah forum tentang seseorang yang mantannya menikah 2 bulan setelah mereka putus. Semua orang bilang dia bahagia, tapi 6 bulan kemudian dia bercerai dan merasa pahit. Cerita seperti ini sering terjadi. Orang-orang sering bingung antara bergerak cepat dan bergerak maju. Kebenarannya adalah kecepatan tidak sama dengan kemajuan. Seringkali kecepatan malah menunjukkan penghindaran. Seneca pernah berkata bahwa penderitaan datang dari membayangkan bahwa senyuman orang lain berarti kita kalah. Ingat, kamu tidak kalah. Apa yang mereka tampilkan hanyalah pertunjukan untuk meyakinkan kamu dan mungkin juga diri mereka sendiri bahwa mereka lebih baik. Jika mereka benar-benar lebih baik, mereka tidak perlu berakting sekeras itu. Penyembuhan yang sejati itu tenang dan tidak berteriak minta perhatian. Bayangkan kamu masuk ke sebuah pertunjukan di teater. Tirai dibuka, para aktor tertawa, dan penonton bertepuk tangan. Tapi di balik tirai, ada banyak masalah yang tidak terlihat. Itu adalah kehidupan bahagia baru mantanmu. Kamu hanya melihat adegan yang tampak indah, bukan apa yang sebenarnya terjadi di belakang panggung. Marcus Aurelius mengatakan bahwa apa yang kita dengar adalah pendapat, bukan fakta. Kebahagiaan yang mereka tampilkan hanyalah perspektif yang mereka pilih. Kebenaran lebih tenang dan ada dalam pola, bukan dalam pertunjukan. Jika kamu melihat pola mereka, kamu akan menyadari siklus yang sama terulang. Ada cerita lain di mana seseorang mengatakan mantannya selalu menemukan orang baru setelah putus. Dia tampak bahagia, tetapi beberapa bulan kemudian, masalah yang sama muncul lagi. Mereka tidak menggantikan kamu dengan yang lebih baik, hanya memindahkan masalahnya ke orang lain. Jadi, jangan iri dengan pertunjukan mereka. Jangan menderita karena teater yang mereka tampilkan. Penyembuhanmu yang nyata tidak perlu dibandingkan dengan pertunjukan mereka. Penyembuhan itu seperti pohon di musim dingin, tampak kosong tetapi hidup dan bersiap untuk tumbuh. Drama di sisi lain seperti bunga plastik, terlihat bagus tetapi tidak akan pernah tumbuh atau bernapas. Jadi, kamu ingin jadi yang mana? Pohon hidup atau properti plastik? Tetap tenang, kamu tidak ketinggalan, malah lebih maju. Kamu berinvestasi dalam pertumbuhan yang nyata. Pada akhirnya, pohon yang tenang akan bertahan lebih lama daripada panggung plastik. Ingatlah, kamu tidak sedang menonton kebenaran mereka, tetapi drama mereka. Drama akan runtuh ketika tirai jatuh. Tulis di komentar, tidak ada lagi drama. Ulangi, tidak ada lagi drama. Itulah kekuatanmu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe jika kamu belum melakukannya. Tetap bersamaku, karena kebenaran yang akan kita ungkapkan akan membebaskanmu. Nomor 1, mari kita bicarakan tentang kebahagiaan yang tampak di media sosial. Seringkali kita melihat gambar-gambar bahagia. Senyuman, makan malam romantis, pasangan bergandeng tangan di pantai. Semua itu terlihat seperti dongeng. Dan kita tidak bisa tidak membandingkan diri kita dengan mereka. Bertanya-tanya mengapa kita tidak merasakan hal yang sama. Namun mari kita lihat lebih dalam. Apa yang kita lihat bukanlah kebenaran, melainkan sebuah ilusi. Dalam hubungan baru, ada rasa kebaruan yang menarik. Seperti saat Anda mendapatkan ponsel baru, awalnya Anda sangat senang. Tetapi setelah beberapa bulan, itu hanya menjadi barang biasa. Carl Jung pernah mengatakan bahwa kita tidak akan tercerahkan hanya dengan membayangkan hal-hal baik, tetapi dengan menghadapi kegelapan kita. Ini berarti bahwa mantan pasangan Anda mungkin terlihat bahagia dengan orang baru, tetapi mereka belum mengatasi masalah dalam diri mereka sendiri. Mereka hanya berpindah dari satu hubungan ke hubungan lain tanpa menyelesaikan apa yang sebenarnya terjadi. Pikirkan tentang bagaimana mereka bersikap di awal hubungan Anda. Mereka mungkin sangat perhatian, mengirimi Anda pesan dan memposting tentang Anda. Namun seiring berjalannya waktu semua itu memudar. Kebahagiaan yang mereka tunjukkan sekarang adalah naskah yang sama yang pernah mereka mainkan dengan Anda, hanya dengan orang baru. Jung juga mengatakan bahwa jika kita tidak menyadari hal yang tidak sadar, itu akan mengendalikan hidup kita, dan kita akan menganggapnya sebagai takdir. Dan itulah jebakan yang sering kita hadapi. Kita mungkin bertanya, bagaimana jika kali ini berbeda? Tetapi perubahan yang nyata tidak terjadi dalam waktu singkat. Itu membutuhkan refleksi, terapi, disiplin, dan waktu yang lama. Seperti yang diingatkan oleh Epictetus, penampilan bukanlah kenyataan,
Apa yang terlihat hanyalah apa yang mereka ingin tunjukkan. Jika Anda bisa melihat lebih dalam, Anda akan menemukan ketakutan dan luka yang sama di dalam diri mereka. Bayangkan seorang aktor yang gagal dalam satu film. Ulasan buruk, kritik pedas. Daripada belajar dari kesalahan, mereka segera melompat ke proyek baru. Awalnya terlihat menjanjikan, tetapi film itu gagal lagi karena mereka tidak pernah memperbaiki diri. Itulah yang terjadi pada mantan Anda. Mereka mencoba lagi dengan cara yang sama dan hasilnya tidak akan berbeda. Mengapa sulit untuk menerima semua ini? Karena kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain. Rasanya sakit ketika kita membayangkan mereka bahagia dengan orang lain, memberikan hal-hal yang kita inginkan. Namun izinkan saya mengubah sudut pandang ini. Mereka tidak memberikan sesuatu yang baru, mereka hanya mengulang pola yang sama. Apa yang terasa unik bagi Anda hanyalah rutinitas mereka yang lama. Dan rutinitas tidak akan bertahan jika dibangun di atas penghindaran. Carl Jung juga memperingatkan bahwa apa yang kita lawan akan terus ada. Kebahagiaan mereka rapuh karena mereka tidak mau menghadapi rasa sakit dan luka yang nyata. Mereka mungkin tersenyum, tetapi di dalamnya masih ada retakan yang menunggu untuk terbuka kembali. Bayangkan seseorang membeli rumah dengan fondasi yang rusak. Alih-alih memperbaiki fondasi, mereka hanya mengecat dinding dan mempostingnya seolah-olah itu rumah impian. Dari luar semuanya terlihat sempurna, tetapi mereka yang tinggal di dalam tahu bahwa semuanya tidak stabil. Begitu pula dengan mantan Anda. Meskipun tampak bahagia, fondasi mereka tidak berubah, dan seiring waktu masalah yang sama akan muncul kembali. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Berhentilah menjadi penonton dalam pertunjukan mereka. Jangan biarkan penampilan mereka mempengaruhi kedamaian pikiran Anda. Marcus Aurelius berkata bahwa kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Jika Anda terus terjebak dalam drama mereka, Anda akan kehilangan fokus pada diri sendiri dan proses penyembuhan Anda. Alihkan perhatian Anda kepada diri sendiri, kekuatan Anda, dan pertumbuhan Anda. Dengan cara ini, kebahagiaan mereka, baik itu nyata atau palsu, tidak lagi menjadi perhatian Anda. Penting untuk diingat bahwa penyembuhan Anda mungkin tidak terlihat menarik seperti drama mereka. Ini mungkin terasa lambat dan sepi, tetapi apa yang Anda bangun secara perlahan dan stabil adalah sesuatu yang kuat. Kebahagiaan mereka mungkin keras dan mencolok, tetapi hal-hal yang keras biasanya cepat memudar. Sebaliknya, pertumbuhan Anda mungkin tenang, tetapi hal-hal tenang bertahan lama. Mana yang ingin Anda miliki? Nyala api yang cepat dan memukau, atau api yang stabil dan menghangatkan? Jangan iri pada kembang api mereka. Kembang api mungkin terlihat cerah, tetapi cepat menghilang. Sementara Anda sedang membangun sesuatu yang lebih berharga. Kebahagiaan yang bertahan adalah kebahagiaan yang tumbuh perlahan dan pasti. Ingatlah, setiap kali pikiran Anda memberitahu bahwa hidup mereka sempurna, itu hanyalah pertunjukan yang akan berakhir. Jalan Anda adalah nyata, pertumbuhan Anda stabil. Nomor 2, cinta rebound hanyalah pengganti, bukan penyembuhan. Mari kita bahas lebih dalam tentang hal ini. Cinta rebound tidak benar-benar menyembuhkan. Itu bukan pemulihan atau perubahan yang instan, itu hanya sebuah pengganti. Pengganti adalah ilusi karena membuat orang yang terlibat dan yang melihatnya percaya bahwa kemajuan telah dicapai. Tapi sebenarnya, apa yang dimaksud dengan pengganti? Itu adalah pelarian dari kenyataan. Ini seperti meninggalkan sisa-sisa dari satu hubungan dan terburu-buru mencari pelukan baru, berharap pelukan itu bisa menghapus luka lama. Namun, seperti yang diingatkan oleh Seneca, tidak ada orang yang lebih tidak bahagia daripada mereka yang tidak pernah menghadapi kesulitan, karena mereka tidak pernah bisa membuktikan diri. Itulah yang terjadi dalam hubungan rebound. Orang-orang melewatkan kesempatan untuk belajar dari rasa sakit. Mereka menghindar dari pelajaran yang harus dihadapi. Pikirkan sejenak. Jika seseorang mematahkan kaki dan langsung mencoba berlari maraton, apa yang akan terjadi? Mereka mungkin bisa berlari sebentar, tetapi rasa sakit akan kembali. Fraktur itu akan semakin parah, dan akhirnya mereka akan jatuh lebih parah daripada sebelumnya. Ini adalah inti dari rebound. Mereka telah mematahkan sesuatu di dalam diri mereka. Kepercayaan, kedekatan, kemampuan untuk terhubung. Alih-alih beristirahat dan sembuh, mereka terburu-buru masuk ke dalam hubungan baru lagi. Ini terlihat kuat,
tetapi sebenarnya rapuh dan putus asa. Carl Jung pernah berkata, sampai Anda menjadikan yang tidak sadar itu sadar, ia akan mengarahkan hidup Anda dan Anda akan menyebutnya takdir. Rebound adalah contoh yang tepat. Jika seseorang tidak mau duduk sendiri setelah patah hati, mereka membiarkan ketidaksadaran mengendalikan hidup mereka. Mereka berpikir sedang menuju cinta, tetapi sebenarnya mereka hanya berputar-putar. Pasangan baru tidak berarti mereka telah berkembang. Mereka hanya mencari pelarian dari kesepian, dari keheningan, dari cermin kesadaran diri. Itulah sebabnya retakan selalu muncul. Di awal semuanya terlihat baru. Restoran baru, percakapan baru, kedekatan baru. Mereka tertawa dan bersinar. Namun jika kita tidak hati-hati, kita bisa menyiksa diri dengan berpikir, mengapa mereka tidak bisa memberikan ini kepada saya? Ingat, kilau yang sama pernah ada ketika mereka bertemu Anda. Pola ini tetap sama. Kembang api di awal, keheningan di tengah, retakan di akhir. Dan karena mereka belum sembuh, pola yang sama akan terulang lagi. Ini adalah kenyataan yang menyakitkan. Pasangan baru bukanlah penyelamat. Mereka adalah perisai dari kesepian dan akuntabilitas. Namun seperti yang dikatakan Jung, apapun yang kita tekan akan kembali. Apapun yang kita lari dari akan mengejar kita. Jika mereka tidak pernah menghadapi mengapa hubungan sebelumnya hancur, masalah yang sama akan muncul di hubungan baru. Luka yang sama, ketakutan yang sama, perilaku yang sama, hanya dengan wajah yang berbeda. Ini bukan bab baru, ini adalah tayangan ulang. Saya pernah melihat seseorang berkata, mantan saya langsung masuk ke hubungan baru setelah saya. Awalnya itu menghancurkan saya. Mereka terlihat sangat bahagia. Namun beberapa bulan kemudian, saya mendengar dari teman-teman bahwa masalah yang sama terjadi. Saat itulah saya menyadari ini bukan tentang saya. Ini adalah pola mereka. Teman-teman, ini adalah cerita yang berulang. Rebound bukanlah obat, itu hanya topeng. Dan topeng pada akhirnya akan terlepas. Para Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Kita tidak dapat mengontrol jika mantan kita mengalami rebound. Kita tidak bisa mengontrol ilusi yang mereka tunjukkan secara online. Namun kita bisa mengontrol apa yang kita katakan pada diri sendiri. Jangan biarkan tayangan ulang mereka menjadi penjara bagi Anda. Jangan biarkan pelarian mereka membuat Anda merasa kalah. Anda tidak kalah. Anda telah keluar dari putaran itu. Mereka adalah orang-orang yang masih berputar dalam lingkaran. Jadi ingatlah, rebound mungkin terlihat seperti kebahagiaan, tetapi kebahagiaan tanpa akar akan selalu layu. Penyembuhan yang nyata membutuhkan waktu. Transformasi yang sejati tidak nyaman. Pertumbuhan yang sebenarnya memerlukan kesendirian, refleksi, dan kejujuran. Semua itu tidak terjadi ketika seseorang berlari dari satu pasangan ke pasangan lain. Ini seperti menambal lubang di perahu yang bocor dengan selotip. Mungkin bisa mengapung untuk sementara, tetapi pada akhirnya air akan masuk dan tenggelamkan perahu. Jadi, angkatlah kepala Anda. Jangan iri pada ilusi. Jangan bandingkan perjalanan penyembuhan Anda dengan kegelisahan mereka mencari pelarian. Anda sedang membangun sesuatu yang solid, sementara mereka hanya bermain dengan bayangan. Dan pada waktunya, kebenaran akan terungkap. Tulis bersama saya di komentar, saya tidak akan mengejar ilusi. Biarkan itu menjadi pengingat bagi Anda setiap kali pikiran Anda melayang ke pertunjukan mereka. Nomor 3, berhenti mengejar, kuasai pikiran dan tubuh Anda sendiri. Teman-teman, disinilah pertempuran yang sebenarnya dimulai. Bukan melawan orang lain atau kebahagiaan mereka, tetapi melawan diri Anda sendiri. Setelah perpisahan, pikiran dan tubuh Anda akan mencari kepastian. Itulah sebabnya Anda merasa ingin memeriksa media sosial mereka, mengirim pesan, atau bertanya kepada teman tentang mereka. Dorongan ini tidak selalu berasal dari cinta, tetapi dari keinginan tubuh Anda untuk mendapatkan kontrol dan sesuatu yang familiar. Jika Anda tidak menyadarinya, Anda akan terus memberi makan rasa lapar ini. Dengan begitu, Anda akan menyerahkan kekuatan Anda kembali kepada orang yang pergi. Para Stoik memahami hal ini dengan baik. Epictetus mengajarkan, tidak ada orang yang bebas yang tidak menguasai dirinya sendiri. Ingatlah ini, setiap kali Anda mengejar, memutuskan kontak, atau membiarkan emosi Anda mengendalikan tindakan Anda keluar dari penguasaan dan masuk ke perbudakan. Perbudakan pada dorongan dan ketakutan Anda.
serta ilusi bahwa Anda membutuhkannya untuk utuh. Namun ketika Anda mulai mengendalikan keinginan itu, Anda beralih dari pencari menjadi penguasa. Mari kita bayangkan dengan cara yang lebih nyata. Bayangkan Anda berada di padang pasir, haus dan putus asa mencari air. Di kejauhan Anda melihat fata morgana yang tampak seperti oasis dengan kolam air. Tubuh Anda berteriak, lari ke sana dan minum. Tetapi apa yang terjadi ketika Anda mengejar fata morgana? Anda hanya akan kehabisan tenaga dan air itu tidak pernah ada. Itulah yang terjadi ketika Anda mengejar mantan Anda. Itu seperti berlari mengejar fata morgana. Kelegaan tidak akan datang karena jawabannya tidak pernah di luar sana. Jawabannya selalu ada di dalam diri Anda. Jadi bagaimana kita mulai menguasai diri kita di saat-saat putus asa ini? Mulailah dengan tubuh, karena disitulah keinginan berteriak paling keras. Bernapaslah dalam-dalam, perlahan, dan dengan sengaja. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya untuk kembali ke napas, untuk berhenti sebelum bereaksi. Ketika Anda merasakan dorongan untuk mengirim pesan atau mengintip, ambil 3 napas dalam. Meskipun terdengar sederhana, dengan napas-napas itu, Anda menghentikan siklus. Anda mengingatkan diri bahwa Anda bukan sekadar kumpulan dorongan. Anda adalah makhluk yang beralasan dengan kekuatan untuk memilih. Kemudian, bergeraklah dalam keheningan. Banyak orang takut akan keheningan karena terasa kosong. Namun keheningan adalah tempat disiplin tumbuh. Alih-alih mengisi kesepian Anda dengan bayangan mereka, duduklah dalam keheningan. Jurnal. Tulis apa yang Anda rasakan. Setiap rasa sakit, setiap pikiran, dan setiap keinginan. Ketika Anda menulisnya, itu akan kehilangan cengkeramannya. Itu menjadi objek yang bisa Anda periksa, bukan badai yang menenggelamkan Anda. Jung pernah berkata, siapa yang melihat keluar bermimpi, siapa yang melihat ke dalam terbangun. Itulah yang dilakukan jurnal. Itu memaksa Anda untuk melihat ke dalam diri di mana kebangkitan dimulai. Selanjutnya, biarkan tubuh Anda bergerak, berolahraga, berjalan, atau meregang. Energi yang Anda buang pada obsesi mental harus dialihkan ke tempat lain. Gerakan mengubah rasa sakit menjadi bahan bakar. Itu membersihkan kabut dan mengingatkan Anda bahwa Anda kuat, mampu, dan hidup. Pikirkan seorang pejuang yang mengasah pedangnya di masa damai. Dia sedang bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Itulah Anda. Setiap kali Anda memilih untuk bergerak daripada mengejar, akhirnya disiplin datang dengan menahan diri. Setiap kali Anda tidak meraih ponsel Anda, setiap malam Anda memilih untuk tidak memeriksa profil mereka. Setiap detik Anda menahan dorongan, Anda melatih diri Anda. Anda sedang membangun kekuatan pengendalian diri. Mungkin Anda tidak melihatnya segera, tetapi hari demi hari Anda membentuk versi baru dari diri Anda. Tenang, tak tergoyahkan, tidak tersentuh. Ini adalah makna kebebasan menurut para Stoik yang terletak dalam penguasaan diri. Jadi ketika Anda merasa dorongan untuk mengejar, ingatlah bahwa ini bukan tentang mereka. Ini adalah sistem Anda yang mendambakan kepastian dan Anda memiliki kekuatan untuk melatih ulangnya. Anda bukan budak pada dorongan. Anda adalah siswa disiplin. Anda tidak lagi mengejar bayangan. Anda sedang menguasai diri Anda. Ucapkan ini bersama saya sekarang dan tuliskan di komentar. Saya adalah penguasa saya sendiri. Biarkan afirmasi itu bergema di pikiran Anda, karena setiap kali Anda bernapas dan tidak mengejar, menulis alih-alih meminta, atau berjalan alih-alih mengintip, Anda membuktikannya. Dan segera, teman-teman, rasa sakit yang pernah Anda rasakan akan menjadi bahan bakar yang membuat Anda tak tergoyahkan. Nomor 4, kekuatan diam dari tidak kontak. Mari kita bicarakan tentang keheningan. Bukan keheningan yang kosong yang terasa sepi, tetapi keheningan yang kuat yang mengguncang orang-orang yang mengira mereka memiliki perhatian Anda. Keheningan dalam bentuk tidak kontak adalah langkah yang sangat kuat setelah perpisahan. Ini bukan hukuman, bukan tentang memanipulasi mereka atau membuat mereka cemburu. Ini lebih dalam dari itu. Tidak kontak adalah pernyataan bahwa kedamaian Anda lebih berharga daripada perhatian mereka.